Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan general mengenai love relationship atau cinta asmara untuk kalian Capricorn Sun Moon Rising, baik nanti yang single dan yang couple. Jadi aku akan bikin 2 sesi seperti biasa. Awalnya kita akan mulai dari yang single dulu, terus kita akan lanjut ke yang couple atau yang berpasangan. Ini adalah untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Capricorn, ya. Oke, kita ada jumping card ya. Kita punya Nine of Swords. Buat beberapa dari kalian mungkin ada sesuatu yang mengganggu pikiran kalian ataupun ada yang membuat kalian susah untuk berpikir secara jernih, mungkin juga banyak pressure, banyak tekanan gitu ya, buat beberapa dari Capricorn tentunya. Dan sebelum masuk ke dalam reading-an, aku akan selalu ingatkan kepada kalian bahwa reading-an ini adalah reading-an general, bukan reading-an private atau personal reading. Jadi tidak akan resonate untuk semua orang gitu ya, bisa resonate bisa tidak. Kadang ada yang relate, ada yang sama sekali tidak relate. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kalian, berarti ini bukan reading-an untuk kalian. Mungkin kalian mau cek placement kalian yang lain, ya. Maaf sekali, aku belum bisa me-reply ataupun berinteraksi sama kalian seperti yang sebelum-sebelumnya, soalnya aku baru selesai bed rest juga, jadi hampir seminggu kemarin ya, aku istirahat dan sekarang aku coba untuk mulai lagi di reading-an Maret. Kembali lagi dengan pesan-pesan yang selalu aku pesankan gitu ya, karena kadang-kadang ada yang skip terus udah gitu komplain. Jadi aku harus selalu ingetin. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Ya, karena ini aku hanya membaca energi saja yang ada pada saat ini. Pokoknya jangan dipaksain, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin selebihnya atau sisanya, ya. Oke, untuk sementara waktu maaf sekali aku tidak buka untuk private reading atau personal reading dan mungkin memang udah lama ya, aku memang cuman buka untuk general aja. Ya, dari tadi aku ngelihat ada kartu. Jadi kita akan mulai dari yang single dulu. Dari tadi aku ngelihat beberapa kali gitu ya, kelihatan waktu aku shuffle kartunya ada kartu The Fool card. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian sedang memulai sesuatu karena ini adalah energinya mengenai cinta asmara. Buat beberapa dari kalian mungkin bisa jadi gitu ya, kalian ya menemukan orang baru ataupun siap untuk memulai satu hubungan baru gitu ya, sudah mulai siap, sudah siap membuka lembaran baru juga bisa. Jadi tidak stuck lagi. Oke, kita masuk untuk yang singlenya. Capricorn, Maret 2020. King of Swords. King of Swords. Oke, kalau yang aku lihat di sini, iya, kamu itu lagi ada hal-hal yang kamu pikirkan. Bisa jadi kamu lagi mengatur strategi, mungkin kamu ada seseorang yang menarik perhatian kamu gitu ya, sehingga kamu mungkin gimana ya caranya supaya dia tahu gue punya perasaan atau dia tahu gue punya satu ketertarikan gitu ataupun orang ini yang sedang ada di dalam kehidupan kamu. Walaupun kamu single ya mungkin adalah temen atau orang yang baru dekat bisa jadi ya. Tapi aku lihat ini di sini dan mungkin ini kayak baru mulai berkomunikasi ataupun komunikasinya mulai lebih intens gitu. Eight of Cup meninggalkan sesuatu, walk away. Kamu mungkin baru itu relatif ya, tetapi kalau yang aku lihat di sini kamu baru mungkin beranjak dari satu posisi ke posisi lain.
Mungkin yang tadinya kamu masih berharap, mungkin yang tadinya kamu masih gimana ya caranya, gimana ya mencoba lagi untuk ngebenerin lagi, untuk nge-fix lagi hal yang udah ada di masa lalu gitu ya. Mungkin ada satu hubungan yang baru saja kalian tinggalkan dan kadang-kadang walaupun sudah berpisah, kitanya masih kadang-kadang, dwelling gitu ataupun lingering gitu, apa ya namanya itu, masih stuck gitu, masih masih ada di posisi itu gitu loh, masih susah untuk melepaskan, masih ada harapan, masih mencoba untuk memperbaiki, masih menanti dan lain sebagainya, hal-hal semacam itu. Tapi kalau yang aku lihat mungkin kalian sudah, sampai di satu titik di mana kalian merasa, "Oh kayaknya memang udah nggak bisa ya, gue pertahankan nggak bisa, gue harapin juga percuma gitu ya, ditunggu juga tidak datang-datang gitu, dan lain sebagainya." Oh, tuh. Eight of Wands. Dan kamu mungkin, menyibukkan diri kamu. Kalau yang aku lihat di sini bisa jadi buat beberapa dari kamu, kamu mencari kesibukan. Mungkin juga kamu coba untuk, bergaul dengan orang lain. Kamu mencoba untuk berkomunikasi dengan orang lain, in a way kamu maksudnya untuk memalingkan perasaan kamu, distraction, kamu membuat distraction buat diri kamu supaya kamu enggak sibuk ataupun tidak terfokus kepada hal-hal yang udah waktunya di masa lalu gitu. Dan kadang-kadang ada orang-orang yang bukan tidak melakukan itu, tetapi ada orang yang kadang-kadang walaupun sesuatu ataupun seseorang yang mereka punya di masa lalu itu udah pisah, udah ditinggalin, bahkan sudah disakitin gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang tetap termenung atau terpaku akan hal tersebut, akan orang tersebut, sehingga itu membuat, ya merekanya jadi susah gitu ya, jadi susah untuk move on. Nah, kalau yang aku lihat di sini, kalau kamu ini, ya kamu berusaha mencari hal lain gitu ya, berusaha melakukan hal lain, berusaha nyibukin diri, merhatiin, dan memberikan diri kamu, tenaga kamu, pikiran kamu, dan lain sebagainya itu mungkin di dalam hal pekerjaan, dalam keuangan, mungkin juga dalam keluarga gitu ya. Ten of Pentacles kalau aku lihat di sini buat beberapa dari kamu sekarang fokus kepada hal-hal yang buat kamu adalah jadi prioritas nomor satu. Contohnya adalah ya keluargamu. Mungkin buat beberapa dari kamu meninggalkan hubungan kamu, dan kamu sudah ready untuk move on dan kamu sekarang fokus misalnya kepada anak-anak kamu kalau yang sudah berkeluarga gitu ya. Kamu coba untuk fokus ke sana. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu itu mungkin ada satu keinginan. Oh, Seven of Swords. Dalam keadaan terbalik. Six of Wands. The Emperor. Iya, kalau yang aku lihat di sini, beberapa dari kamu itu pengen hubungan yang stabil, hubungan yang kuat, hubungan yang serius gitu. Dan mungkin kamu berhubungan sebelumnya dengan orang yang tidak serius, yang mungkin juga di dalam hubungannya bersama kamu tidak terstruktur gitu loh. Kamu punya idealis, punya cara pandang, punya satu pemikiran, punya satu prinsip. Kalau yang aku lihat di sini, kamu punya satu prinsip yang gue nggak pengen punya hubungan atau bersama dengan orang yang cuman main-main aja. Karena yang aku lihat di sini,
kamu mungkin meninggalkan hubungan dengan orang yang memang sudah beberapa kali kamu coba maafkan, kamu coba mengerti, kamu coba pahami gitu loh. Satu hubungan yang berusaha kamu apa ya, pertahankan, tetapi yang aku lihat di sini, ini hubungan sebelumnya ini, orang yang kamu dealing sebelumnya ini, bisa jadi orang yang kerap melakukan kesalahan yang kurang lebih sama. Kesalahannya apa masing-masing beda, tiap pasangan beda. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, yang kamu inginkan adalah satu yang solid, satu hubungan yang stabil, satu komitmen gitu loh. Kamu pengen hubungan yang nggak cuman fun-fun aja, cuman main-main aja, tapi kamu pengen satu hubungan yang bisa berlanjut, kalau bisa sampai berkeluarga, orang yang juga apa ya, orang yang juga peduli sama keluarga gua dan lain sebagainya. Tetapi kamu menginginkan seseorang yang memang, eee, ya juga punya punya apa ya, punya pendirian, punya satu struktur yang jelas gitu loh. Dan aku lihat di sini, mungkin beberapa dari kamu ini sebelumnya dealing dengan orang yang, ya mungkin banyak diperhatikan gitu. Karena yang aku lihat di sini masalah kayak struktur, sistem terorganize dengan jelas. Bukan satu hubungan yang nggak jelas gitu loh. Mungkin buat beberapa dari kamu dealing dengan seseorang yang mungkin sampai sekarang ini kamu juga nggak jelas hubungannya statusnya apa. Sehingga kamu kayak, kalau begini-begini aja, gue mendingan nggak usah lah, gue mendingan pergi aja, gue mendingan lepas dari orang ini karena hubungan ini mungkin hubungan tanpa status buat beberapa dari kamu. Dan kamu pengennya ini gitu loh. Kamu pengennya ini. Kamu pengen orang yang udah mature, orang yang sudah dewasa, cara pikirnya juga gitu. Cuman ini ada orang yang stubborn, yang apa ya, mungkin dikarenakan dia ada jarak jarak umur atau apa gitu ya. Karena yang aku lihat buat beberapa dari kamu, ini ada yang dealing dengan seseorang yang stubborn. Agak kaku gitu loh, agak kaku. Yang menurut dia benar, ya benar. Tapi kadang-kadang lupa untuk melihat apakah apa yang menurut dia benar itu bisa diterapkan juga, karena kan setiap orang lain kepalanya beda, pikirannya juga beda gitu loh. Belum tentu yang bisa dia terapkan di dalam kehidupan dia dan dalam keseharian dia, dalam ya hidup dia, diri dia gitu ya, bisa diterapkan dengan orang lain. Apa maunya dia harus diikutin, apa yang dia pikirin harus benar. Kadang-kadang walaupun nggak benar, ataupun walaupun kadang-kadang membawa ke hal kesulitan ataupun masalah, kayak tetap diulang lagi gitu loh. Cuman ya itu, karena menurut dia benar ya benar aja gitu. Begitu. Tapi kalau yang aku lihat tuh kan the full lagi. Iya. Kalian udah siap sebenarnya, ready untuk ya sebenarnya sih ready gitu ya. Cuman untuk mendapatkan kriteria yang sesuai dengan yang kalian inginkan, ini buat beberapa dari kalian kayaknya agak picky gitu loh, agak pemilih. Yalah, ya, kalau kita nggak netapin standar, yang ada kita diinjek-injek sama orang, ya nggak? Baik perempuan, baik laki-laki, ya, ini di sini nggak ada gender, tapi energi feminim, energi maskulin. Tetapi kalau yang aku lihat di sini sebenarnya sudah ready gitu ya, sudah ready, sudah siap. Kalau orangnya sesuai dengan, nah itu harus checklist ya. Cuma kalau yang aku lihat
ini ada orang yang kalian tinggalkan karena dia berulang kali melakukan kesalahan. Begitu. Oke, ini adalah untuk yang single. Untuk Capricorn single, kita lanjut ke yang berpasangan ya. Oke, Capricorn yang berpasangan. Ini adalah pembacaan Maret 2021 untuk kalian. Tadi aku nyebut 2020 apa 2021? Ya, mengertilah. Oke, kita lihat untuk yang berpasangan ya. Ada apa dengan cinta bulan ini? Knight of Wands. Dalam keadaan terbalik. Oke, kita buka dulu ya kartunya ya. Oke, kita punya Knight of Swords dan The Hangman. Three of Swords. Oke. King of Swords. Oke. Kalau yang aku lihat di sini ceritanya, ini kayak kalian berusaha, entah kalian atau pasangan kalian, salah satu dari kalian ini berusaha untuk mempertahankan hubungan kalian agar supaya tidak berakhir. Tapi kalau misalnya hubungan kalian baik-baik saja, ini berarti bukannya. Kalau yang aku lihat di sini, ini yang aku bacain ya. Yang aku lihat di sini, salah seorang di dalam hubungan ini tuh berusaha dengan keras gitu ya, bukan berusaha dengan keras juga sih, dia kayak ya dia berusaha bertahan aja. Dia berusaha bertahan. Dia berusaha bertahan. Berusaha mencari, melihat sisi atau hal positif yang membuat dia bisa bertahan di dalam situasi dan kondisi di dalam hubungan ini. Death and rebirth. Jangan sampai berakhir ini hubungan. Tetapi yang aku lihat di sini, ada satu amarah gitu loh. Ada satu amarah. Bisa jadi orang yang dealing dengan kalian ini dalam berkomunikasi ataupun dia sering kali melakukan sesuatu ataupun mengucapkan sesuatu tanpa berpikir. Jadi ngelakuin dulu baru mikir. Gitu ya. Dan kalau yang aku lihat di sini, mungkin salah satu itu ini bisa jadi kalian ataupun bisa jadi pasangan. Selalu jadi kayak victim gitu ya, jadi kayak korban, jadi kayak bulan-bulanannya gitu loh. Buat beberapa dari kamu, kadang mungkin kamu ngerasa kayak dibully gitu loh, di dalam hubungan ini kayak dibully, entah dari perkataannya gitu ya, kok lo nggak peduli banget sih sama perasaan gue, lo nggak menghormati, nggak menghargai apa yang udah gue lakuin, apa yang gue udah kasih sama lo, udah segala macem gitu, kenapa sih lo nggak bisa ngelihat itu gitu ya. Dan kamu tuh berusaha untuk apa ya, ya udah deh pokoknya terus maju gitu ya. Tetapi kamu melihat mungkin orang ini yang kamu dealing ini kayak mungkin sering marah, emosional gitu orangnya, dan saat dia marah itu kata-katanya atau ucapannya itu kerap kali menyakiti perasaan. Kadang-kadang orang ada yang bukan dari ucapan saja, dari tindakannya
Mungkin waktu lagi berantem segala macam, dia main tinggal aja, ataupun abis itu dia seneng-seneng sama dia kayak tidak menghargai gitu loh, kayak tidak menghargai hubungan ini, tidak menghargai, pasangannya gitu ya. Karena yang aku lihat di sini kayak orang yang punya tantrum. Kalau nggak dikasih apa yang dia inginkan, kalau tidak dituruti apa yang dia inginkan, pokoknya apa maunya dia itu harus diturutin, harus diiyain. Begitu tidak, nah, ya itu keluar tantrumnya gitu ya. Ngambek lah, apalah. Ini, Three of Swords. Mempertahankan tapi sakit hati gitu loh. Bertahan tapi sakit hati, kerap disakiti. Keluar lagi nih King of Swords. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu sedang berhubungan dengan orang yang mempunyai ini ya, air sign. Buat beberapa dari kamu. Tapi kamu mungkin berusaha mencari strategi gimana caranya untuk gue bisa bikin dia lebih dewasa dalam berpikir, dalam melihat hubungan ini. Gue pengen dia bisa lebih stabil gitu dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, terutama sih dalam hubungan ini gitu ya. Kalau yang aku lihat gimana ya caranya untuk bisa bicara dengan manusia ini gitu. Nah, Four of Cups, The Moon Cup, Hermit Cup. Iya, kayak ada seseorang tuh yang kamu mungkin punya pikiran atau punya perasaan bahwa mereka itu punya sesuatu yang ditutupin gitu loh, ditutupin atau disembunyiin atau dirahasiain dari kalian. Dan di sini kalian sudah kayak rasanya gitu ya. Gue kayaknya udah berusaha banyak deh. Udah berusaha untuk untuk gimana caranya mungkin melakukan banyak hal gitu ya, melakukan banyak hal supaya pasangan gue ini betah sama gue, nyaman sama gue, mau mau bertahan, mau bertahan di dalam hubungan ini gitu ya. Tetapi kayak gue tuh nggak tahu loh, ini hubungan tuh mau kemana. Tapi gue berusaha mempertahankan aja, kamunya berusaha bertahan atau mempertahankan gitu ya. Cuman ini ada orang yang withdraw, menarik diri. Mungkin kamu ngerasa mereka rasanya jauh, walaupun kadang-kadang ada di dekat kalian. Rasanya jauh, walaupun kadang-kadang ada di situ gitu loh. Ataupun buat beberapa dari kalian mungkin di saat mereka lagi marah atau lagi ngambek atau lagi segala macam, ya mereka ngilang gitu loh. Orang yang suka ngilang-ngilang, mungkin juga orang yang suka ghosting. Coba kita lihat di sini. Ya, kalian lagi menunggu ini. Lagi menunggu. Tapi stuck. Nggak bisa. Mungkin kalian nggak bisa berbuat banyak karena dianya kayak nggak mau diganggu. Dan kalian juga kayak gelap gitu loh. Gelap, nggak tahu, like mereka leave you in the dark gitu loh, kayak nggak tahu maunya apa, mau kemana, apakah ini masih dalam hubungan ataupun sudah tidak. Dan kalian nggak bisa berbuat banyak, stuck gitu ya. Tapi kalian menunggu. Dan sepertinya kayak kalian juga nggak bisa ngubungin mereka ataupun nggak bisa untuk berkomunikasi gitu loh sama mereka. Buat beberapa dari kamu mungkin ini LDR ya. Orang ini tinggalnya tidak bersama kalian. Dan mungkin buat beberapa dari kalian jauh gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kalian menunggu diamnya dia. Nggak banyak yang bisa gue lakuin. Gue mau ngubungin, mungkin kamu mau bicara juga
Mungkin kamu nggak bisa ngubungin mereka, mungkin mereka ngeblok, bisa jadi ngeblok komunikasi gitu ya, memblok komunikasi dengan ataupun tanpa terlihat jelas gitu. The Fool, Page of Pentacles. Ya, orangnya kayak orang yang mungkin tidak punya prinsip gitu ya. Tidak punya prinsip, tidak punya satu rencana, kejelasan, mungkin juga tidak berpikir panjang. Banyak keraguan. Seven of Swords. Kalian udah banyak disakitin kalau yang aku lihat. Disakitin itu banyak hal ya. Ini deception card. Ya dia kayak pergi gitu aja gitu loh. Buat beberapa dari kalian ini ghosting. Kalau yang aku lihat di sini. Ini ghosting. Buat beberapa dari kamu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu yang lainnya, kalau yang aku lihat di sini, orang ini kerap kali melakukan hal yang menyakiti pasangannya. Baik yang dia memang sengaja ataupun tidak sengaja. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, mereka tahu kok. Hal ini sebenarnya menyakiti kamu, cuman mungkin mereka melihat kayak dibiarkan gitu loh. Mereka tahu dan sadar bahwa pasangannya itu sayang sama mereka, pasangannya mungkin bucin gitu ya sama mereka. Jadi gue ngapain aja mereka pasti terima gue. Gue ngapain aja mereka pasti pasti ada maafin gue lah gitu loh. Kalaupun misalnya gue nggak kalaupun misalnya gue bikin kesalahan, paling marah-marah, abis itu udah. Tapi kalau yang aku lihat ini kayak kalian tuh selalu jadi korban gitu loh. Ini bisa kalian ataupun bisa sebaliknya ya. Karena ini general bisa terbolak-balik ya. Kalau aku bilang kalian ya bisa terbolak-balik gitu loh. Bisa untuk kedua belah pihak gitu loh maksudnya pembacaannya. Ini buat beberapa kamu, ini ada masalah uang. Bisa jadi dia pergi bawa uang kamu atau bawa modal atau apa gitu ya, tetapi sesuatu berhubungan dengan materi. Begitu. Mungkin di dalam hubungan kamu banyak diperalat atau dipergunakan. Yang penting dia ada di situ, yang penting hubungan ini tetap ada gitu. Kalau yang aku lihat di sini, ya ada asas manfaat gitu loh. Mereka memanfaatkan pasangannya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Begitu. Begitu. Dan kalau yang aku lihat di sini, ya kalian sedang berusaha membuka komunikasi. Kalian sedang gimana ya caranya untuk mewujudkan hubungan yang gua inginkan dan membuat orang ini tahu apa yang gua inginkan gitu loh. Kalian mungkin juga kalau yang aku lihat dari sini sedang berusaha gimana caranya untuk nembus gitu loh, nembus orang ini. Untuk memanifestasikan adanya komunikasi antara kalian. Cuman ya selama kaliannya tidak tegas, kalau yang aku lihat di sini, selama kalian tidak tegas dan tidak punya prinsip, hal ini akan terjadi terus-menerus gitu loh. Kecuali kalian ya benar-benar dengan jelas gitu. Karena kalau yang aku lihat di sini ya kamunya mungkin kurang tegas gitu ya dalam bertindak, dalam apa yang kamu mau gitu loh, sehingga akhirnya orang ini bisa semena-mena gitu.
Begitu. Oke? Ini yang aku lihat. Bisa jadi tidak resonate untuk beberapa Capricorn, tetapi mungkin ini buat beberapa ada yang bersangkutan. Oke, di sini aku lihat ada energinya Gemini, Virgo, ada Aries, Libra, Aquarius, Gemini, ya kan Gemini lagi, Scorpio, Virgo, Pisces, Aries sudah ya, tadi aku udah bilang belum? Aries, Leo, Sagittarius ya. Tapi mereka tidak harus menjadi zodiak ini. Cuman yang aku lihat kencang energinya. Oke, Capricorn, ini adalah readingan untuk Maret. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Maaf kalau tidak resonate. Untuk semuanya, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.